Saya Aditya Chandra Kusuma, NPM 18144600236. Selanjutnya konsep kurikulum sekolah alam. Kurikulum sekolah alam dikembangkan dengan memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya kepada warga belajar untuk berinteraksi dengan alam sekitarnya. Pemahaman berbagai konsep pengetahuan dibangun dengan cara melakukannya secara langsung. Mereka belajar bersama alam. Untuk mendirikan sekolah alam, terdapat kurikulum dasar sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan akhlak yang baik. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan pemahaman kepemimpinan yang memadai. Menurut Santoso 2010, metodologi pembelajaran yang diterapkan dalam sekolah alam cenderung mengarah pada pencapaian logika, berpikir, dan inovasi yang baik dalam bentuk praktek nyata. Artinya 40% adalah teori dan 60% adalah praktik. Sekolah alam selain memiliki kurikulum juga diwarnai dengan kegiatan beragam antara lain outbound, berkebur, outing, market day, dan open house. Perkenalkan, nama saya Ririn Asmawati, NPM 19144600094. Saya dari kelompok 1 dan saya ingin menjelaskan materi tentang perencanaan kurikulum sekolah alam. Nah, di sini yang pertama, pengertian sekolah alam. Nah, sekolah alam adalah suatu bentuk pendidikan alternatif mengenai sistem sekolah dengan konsep pendidikan alam semesta. Dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta. Sedangkan pengertian sekolah alam menurut para ahli, salah satunya komunitas sekolah alam tahun 2005 mendefinisikan bahwa sekolah alam adalah sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam semesta yang menggunakan sumber daya alam di lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua yaitu kurikulum sekolah alam. Nah, kurikulum yang digunakan atau diterapkan dalam sekolah alam merupakan kurikulum Dignas yang diintegrasikan dengan kurikulum sekolah alam. Nah, selain mengacu pada kurikulum 2013 yang terintegrasi dengan KD1 atau KD2, Sekolah Alam Licendikia sebagai anggota jaringan Sekolah Alam Nusantara JSAN terus konsisten dalam mengembangkan 4 pilar berikut ini dalam proses pendidikan, yakni yang pertama yaitu kurikulum pendidikan akhlak. Pendidikan dengan ruang lingkup yang sangat luas mencakup seluruh aspek kehidupan anak didik, nilai akhlak baik secara vertikal yaitu dengan Tuhan dan juga secara horizontal yaitu dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kurikulum logika ilmiah. Nah, dalam kurikulum logika ilmiah ini dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan siswa akan kegiatan pembelajaran yang memperhatikan pertumbuhan logika dan analisis peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum kepemimpinan. Nah, dalam kurikulum kepemimpinan, pembelajaran leadership dimaksudkan agar setiap siswa dapat memiliki karakter kuat dalam proses persiapan guna menjadi pemimpin yang berkualitas kelak. Nah, kemudian yang keempat, kurikulum bisnis. Nah, seluruh warga belajar diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan wirausaha dengan peminatan yang beragam setelah sebelumnya mereka belajar dalam aktivitas home economy dan berbagai kegiatan life skill. Nah, kurikulum sekolah alam dikembangkan dengan memberikan pengalaman sebanyak-banyaknya kepada warga belajar untuk berinteraksi dengan alam sekitarnya. Nah, pemahaman berbagai konsep pengetahuan dibangun dengan cara melakukannya secara langsung. Mereka belajar bersama alam. Yang kedua yaitu suasana sekolah alam. Nah, dalam suasana sekolah alam, anak-anak yang ada pada sekolah alam akan dibebaskan untuk tidak berseragam, justru menggunakan pakaian bermain lengkap dengan sepatu bootnya yang membuat mereka bebas untuk bereksplorasi dengan alam, dengan lingkungannya.
Keberagaman dipandang sebagai sesuatu yang unik di sekolah alam, dan keberagaman tidak dipandang dari apa yang dikenakan, tapi pada akhlak, perilaku dan sikap serta semangat belajar dan rasa ingin tahu mereka. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan sekolah alam. Dalam kegiatan sekolah alam, ada berbagai kegiatan pada sekolah alam. Salah satunya adalah adanya acara open house yang merupakan kegiatan tahunan. Nah, di mana setiap siswa mendapat peran untuk menjadi tuan rumah bagi tamu undangan yang hadir untuk melihat kemajuan sekolah alam. Yang keempat, metode pembelajaran sekolah alam. Nah, metode pembelajaran yang digunakan untuk mendukung suasana sekolah alam tersebut pada umumnya yaitu metode spiderweb atau tematik, di mana suatu tema diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Nah, kemudian manfaat sekolah alam dalam meningkatkan karakter. Sekolah alam berusaha membangun kemampuan-kemampuan dasar anak yang membuatnya proaktif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Kemampuan berpikir logis, misalnya, seorang anak yang berpikir logis lebih penting daripada sekedar mendapat nilai tinggi dalam matematika, sebab kemampuan itu yang memberikan kekuatan untuk mencerna masalah-masalah hidupnya. Perkenalkan, nama saya Khairuna Hafla Maula Harahap, NPM 19144600111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum sekolah alam. Implementasi kurikulum menurut Mariani yaitu pada sekolah alam, semua proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana fun learning yang menghasilkan deep learning. Pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bersifat integratif, komprehensif, dan aplikatif, sekaligus juga lebih membumi. Temuan penelitian Satwa 2008 tentang kemampuan empati anak sekolah dasar pada sekolah alam dan sekolah reguler menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan kemampuan empati pada anak sekolah alam dan sekolah reguler. Pada sekolah reguler ada perbedaan empati antara anak laki-laki dan antara anak perempuan. Anak perempuan menunjukkan empati lebih tinggi daripada anak laki-laki. Sementara itu, pada sekolah alam tidak ada perbedaan empati antara anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum sekolah alam. Pengertian model secara terminologi model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dan konsep. Banyak model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Di dalam pemilihan suatu model kurikulum bukan hanya didasarkan pada kelebihan dan kekurangannya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan pendidikan mana yang dianut, serta model konsep pendidikan mana yang digunakan. Model-model kurikulum. Adapun model-model kurikulum menurut Omar H. Malik yaitu paling terpenting antara lain. Yang pertama yaitu kurikulum humanistik, yang kedua yaitu kurikulum rekonstruksi, yang ketiga yaitu kurikulum teknologi, yang keempat yaitu kurikulum akademik. Pengertian kurikulum humanistik adalah merupakan dorongan motivasi seorang untuk individu, kecenderungan untuk berkembang dan mencapai keperluan untuk mengembangkan potensinya ke tahap maksimum. Fungsi kurikulum adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Bagi para pendukung kurikulum humanistik, tujuan pendidikan adalah suatu proses atas diri individu yang dinamis, yang berkaitan dengan pemikiran, integritas, dan otonominya. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Untuk perkembangan individu peserta didik itu selanjutnya. Dalam pendekatan humanistik, peserta didik diajarkan untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Guru seharusnya dapat menyediakan kegiatan yang memberikan alternatif pengalaman belajar bagi peserta didik itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Aulia Wahidatul Hikmah, NPM 19144600119. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi kurikulum sekolah alam.
Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian evaluasi. Menurut Wan and Brown, evaluasi sebagai refer to act or process to determining the value of something. Kegiatan evaluasi mengacu pada suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu yang dievaluasi. Sesuatu yang dievaluasi tersebut bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau suatu kesatuan tertentu. Selanjutnya, kita perlu mengetahui pengertian kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kurikulum yang ada di sekolah alam mengacu standar kompetensi yang ditetapkan oleh Depdiknas Republik Indonesia yang menjadikan alam sebagai media belajar dalam rangka pembentukan karakter anak. Kemudian kita harus mengetahui pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan terakhir dalam pengelolaan kurikulum. Menurut Hasan, tahun 2008 mengartikan evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Jadi, evaluasi kurikulum memegang peranan penting dalam proses pendidikan dengan tujuan mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang akan datang, sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Salah satu contoh evaluasi kurikulum di sekolah alam yaitu seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayati dan Prihatin tahun 2016 di Sekolah Alam TK Alam Al-Biruni Cirebon. Evaluasi kurikulum di TK Alam Al-Biruni ini dilakukan oleh seluruh komponen pendidikan yang berperan dalam pendidikan yang dilaksanakan. Mekanisme pelaksanaan evaluasi kurikulum secara rutin dilakukan setiap 1 minggu sekali, yang dilaksanakan pada akhir pekan yaitu pada hari Sabtu. Selain dilakukan setiap minggu, evaluasi di TK Alam Al-Biruni Cirebon ini memiliki jadwal rutin evaluasi bulanan. Minimal dalam 1 tahun, evaluasi dilakukan sebanyak 4 kali. Evaluasi kurikulum yang dilakukan di sekolah alam ini berupa kegiatan musyawarah. Pembahasan dalam evaluasi kurikulum ini menyangkut keseluruhan aspek dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama pembelajaran. Tidak hanya berhenti sampai evaluasi saja, TK Alam Al-Biruni ini melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Tindak lanjut berupa bimbingan, evaluasi, serta pemecahan masalah yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Aji Sovanuddin tahun 2019 di Sekolah Alam Insan Mulia atau SAIM Surabaya. Evaluasi kurikulum di SD SAIM adalah kegiatan mereview kembali pelaksanaan kurikulum berupa evaluasi pembelajaran, evaluasi kinerja guru, serta evaluasi peningkatan kompetensi siswa selama 1 periode yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan dan melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan.